فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Memiliki anak yang solih, memiliki anak yang taat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya setiap orang tua itu harus mengerti dan harus memahami apa sih profit yang Allah akan berikan, apa sih profit yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita kalau betul-betul kita berhasil untuk menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita ini taat. Kalau kemudian kita, referensi kita, literasi kita tidak pernah tahu apa profit yang kita dapatkan kalau kemudian mendapati anak kita itu solih dan anak kita itu taat, mungkin kita tidak akan termotivasi dan kita tidak akan pernah tergiur untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjadikan anak kita itu anak yang solih dan anak yang taat. Tapi kalau setiap orang tua itu tahu apa yang Allah akan berikan kepadamu, apa yang Allah akan berikan kepadaku, kalau menjadikan anak-anak kita ini solih dan anak-anak kita taat, kalau kita mengerti, akhirnya kita bisa mengatur langkah, mempersiapkan planning, mensungguhkan diri kita untuk kemudian kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, sebelum kita sampaikan satu persatu step yang apa yang kita harus lakukan supaya berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat dan solih sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab referensi-referensi mereka, kita ingin bahas dulu ya, apa sih profit yang kita peroleh kalau kita ini berhasil menjadikan anak kita ini solih dan anak kita taat. Kalau berhasil menjadikan anak kita kaya, kita tahu profitnya. Oh, kita akan bebas finansial nanti ketika kita tua. Kalau kita sakit, kita pengen umroh, kita pengen pergi jalan-jalan. Anak yang akan mencarikan dan memberikan tabungannya kepada kita. Kalau anak kita kaya. Oh, kalau anak kita terkenal, oh profit yang akan saya dapatkan, saya kemana-mana dikenal banyak orang selaku orang tuanya. Tapi kita juga harus paham, kalau itu sudah ketahuan. Tapi kalau kemudian kita mendapati anak kita ini solih, anak kita taat, apa yang kemudian kita dapatkan? Ini kan kita harus mengerti. Banyak orang yang tidak tahu ketika dia memiliki anak yang solih, anak yang taat itu akan mendapatkan profit-profit yang besar. Karena salah satu investasi yang terbaik kita itu mendapatkan anak yang solih. Sampai Imam Qurtubi itu berkata, laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa yajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Sampai kita menjumpai perkataan dari Imam Qurtubi, kamu tidak pernah mendapati sesuatu yang paling menggembirakan, kecuali yang paling menggembirakan itu adalah ketika kamu mendapati anakmu itu taat kepada Allah. Jadi Imam Qurtubi itu berhasil memotret sesuatu yang luar biasa. Ternyata kebahagiaannya seorang laki-laki itu dan seorang wanita itu kapan? Kalau anaknya itu taat kepada Allah. Bukan masalah hartanya. Berapa banyak orang tua yang kaya raya ketika dia bermasalah sama anaknya, kekayaan yang dia miliki itu menjadi hamba rasanya. Berapa banyak orang tua yang terkenal, tetapi ketika dia bermusuhan dengan anaknya, apa yang dia peroleh dari jabatannya, karirnya, statusnya, tidak ada yang bisa menggembirakan dia kalau mendapati anaknya itu bermasalah dengan dia. Makanya betul kata Imam Qurtubi, perkara yang luar biasa itu mendapati anaknya itu taat kepada Allah. Nah sekarang kita harus paham. Sebelum kita membahas, ngubek-ngubek satu persatu. Kemudian kita menyibak satu persatu apa yang kemudian kita harus lakukan selaku orang tua. Selaku ini merupakan kewajiban yang kita harus tunaikan supaya kita mendapatkan benih dari anak-anak yang solih dan anak-anak yang taat kepada Allah. Yang kita harus kerjakan adalah, kita harus paham dulu. Apa yang Allah akan berikan kalau kemudian kita ini memiliki anak itu solih dan taat kepada Allah. Maka kemudian Imam Qurtubi itu menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang Allah kemudian akan berikan kepada kita ketika kita berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anak itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak itu solih kepada Allah itu, anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan saya sudah sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Syafaat itu terbagi menjadi 2. Syafaat amah, ada syafaat khasah. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat khusus itu miliknya Rasulullah SAW. Ada syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum. Salah satu yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu apa? Salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu anak-anak kita yang taat kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim diterangkan itu kepada kita. Disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Ketika Rasulullah menerangkan dalam satu riwayat, ada anak-anak bersama orang tuanya yang dihisap oleh Allah. Anak-anaknya, karena keimanan dan ketaatan dia lebih besar daripada orang tuanya, anak-anak mereka yang lebih dulu menyelesaikan hisapnya melewati sirat. Sampai mereka berhenti di depan pintu surga. Tinggal masuk surga. Orang tuanya masih di belakang dengan hisap yang berat. Dan kita harus paham ya, kesolihan di akhirat itu indikatornya gampang. Kalau hisapnya ringan, nah itu dia pernah itu orang solih. Kalau hisapnya panjang, berarti dosanya banyak yang harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh Allah. Ada anak-anak yang mereka itu Masya Allah ya, hisapnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira, itu dibebankan kepada mereka. Mereka hisapnya ringan sampai sudah berhenti di depan pintu surga. Lah di depan pintu surga itu berhenti. Ketika kemudian anak-anak itu sudah di depan pintu surga kemudian berhenti, Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Lalu anak-anak yang sudah di depan pintu surga ini, ketika mengetahui bahwasanya di dalam surga itu belum ada orang tuanya, ketika mereka tahu orang tua itu mereka masih di belakang dengan urusan hisab, masih kececer dengan urusan hisab mereka yang berat, perhatikan jawaban dari anak-anak ini. Di depan pintu surga, menjawab apa yang disampaikan oleh Allah. Fima makna mereka menjawab. Lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ammahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga. Ya Allah, sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Sudah selesai perbuatan kalian dihisab dan tidak ada balasan bagi kalian kecuali adalah surga. Anak-anak ini kemudian menjawab di depan pintu surga, terpampang seluruh kenikmatan yang sudah ada. Mereka menjawab Allah dengan apa yang Allah perintahkan pada amaran yang Allah sampaikan. Lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ammatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga sebelum kami berjumpa kembali dengan orang tua kami, ya Allah. Maka karena Allah melihat bagaimana kesungguhan anak-anak ini ketika mereka sudah di depan pintu surga, melihat kesungguhannya, Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat itu diberikan kepada orang tuanya yang masih tercecer di belakang ketika menghadapi hisab yang berat. Sampai orang tuanya akhirnya mendapatkan hisab yang ringan karena mendapatkan backup syafaat yang diberikan sama anak-anak mereka. Orang tuanya ngelewatin sirat sampai berjumpa dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Kumpul itu. Sampai kemudian Allah itu berfirman kepada mereka setelah anak-anak itu berjumpa dengan orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah pada amaran yang ketiga? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian itu ke surga bersama dengan orang tua kalian. Anak-anak genggam orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan mereka memasuki surga bersama-sama dengan orang tua mereka menuju kepada ridhonya Allah. Makanya banyak ulama kemudian menyampaikan kepada kita. Banyak orang tua nanti yang dimasukkan surga bukan karena sholatnya banyak. Bukan karena puasanya yang banyak. Tapi ada orang tua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang taat kepada Allah. Maka itulah yang menyempurnakan hisab mereka menjadi ringan. Sampai Allah memudahkan mereka menuju surga. Karena anak mereka yang menunggu mereka di depan pintu surga. Ada nggak yang lebih indah daripada pemandangan orang tua ketika melihat anak, kecuali anak menjadi penyebab syafaat bagi orang tua? Makanya ini yang membuat saya selalu iri, betul. Saya tidak pernah iri kalau saya mendapati ada teman saya, anaknya ganteng, anaknya pinter. Dalam urusan ilmu-ilmu dunia, saya tidak pernah iri. Karena saya tahu itu merupakan bagian dari irisan takdir yang Allah berikan. Tapi saya itu iri betul. Kalau saya mendapati ada orang tua yang mendapati anaknya itu taat kepada Allah. Anaknya hafal Quran gitu. Saya itu melihat seakan-akan separuh perjalanan orang tuanya itu sudah ditanggung oleh sang anak. Ketika anak itu mensolehkan dirinya, mentaatkan dirinya. Lalu dia berkomitmen untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya, yaitu adalah hadiahnya memberi syafaat kepada orang tua. Bapak Ibu pernah nggak ngobrol dengan seorang santri usia 16 tahun, hafal Al-Quran di salah satu pondok? Saya tanya, motivasinya apa ngafalin Quran? Sampai usia muda 16 tahun sudah hafal 30 juz.
Jawaban dari santri itu, Masya Allah, santri itu jawabnya apa? Saya pengen ngasih tajul wakor sama orang tua saya, Ustaz. Saya pengen ngasih mahkota untuk orang tua saya. Saya dapatkan jawaban itu bukan ketika acara yang disetting. Acara ngobrol, normal, gak ada yang tahu kecuali saya dengan dia. Seorang anak 16 tahun, hafal 30 juz. Lalu berkata kepada saya pengen ngasih tajul wakor, Ustaz. Saya tuh sampai ketika mendengar tuh merinding kulit saya. Dan itulah yang sejatinya kemudian kita dapatkan. Kalau kemudian kita ini berhasil untuk mendidikan anak kita itu anak yang taat kepada Allah. Maaf ya, anak kita kalau hanya kaya, mungkin kita akan merasakan manfaatnya. Kalau dia hanya kaya tetapi tidak taat sama Allah, kita akan merasakan manfaat kekayaannya ketika di dunia. Tepat ketika meninggal dunia tidak ada lagi manfaatnya untuk kita. Kalau anak kita kemudian yang kita dapatkan hanya terkenal, mungkin kita akan mendapatkan manfaatnya ketika kita masih hidup. Tapi tepat ketika kita menutup mata, berpindah ke alam barzah, tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Ketika kemudian kita itu di dalam alam kubur kita. Tapi kalau kita mendapati anak kita taat, karena kesungguhan kita ketika mendidik anak kita rela untuk mematikan handphone kita rela untuk bersungguh-sungguh ketika mendidik anak kita sampai anak itu taat. Karena anak itu akhirnya taat sesuai dengan kesungguhan yang kita berikan ketika mendidik mereka. Karena kita tahu anak itu investasi akhirat yang harus kita kembalikan kepada jalannya Allah. Wallahi, yang Allah berikan dan Allah berikan kepada kita, yang Allah bayarkan kepada kita cash dan kontan. Anak itu menjadi anak yang taat kepada Allah dan kelak akan memberikan kepadamu syafaat. Kalaulah saya, kalaulah ibu, kalaulah bapak tercecer di belakang karena urusan hisab kita, entah karena kita melakukan dosa ini, entah karena kita melakukan maksiat ini, maka anak-anak kita itu akan menunggu kita di depan pintu surga dan mereka menunggu kita sampai bertemu dengan kita, baru mereka melangkahkan kaki ke dalam surga. Karena apa? Karena anak yang taat kepada Allah itu ngerti tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali bersama dengan orang tua mereka. Makanya Masya Allah, pantas kalau sampai kemudian kita akhirnya mendapati kenapa banyak doa di dalam Al-Quran itu menerangkan bagaimana doa itu memerintahkan kita meminta anak yang solih. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan jumpai di dalam Al-Quran redaksi untuk meminta anak yang solih itu bukan hanya 1 dan 2, banyak sekali. Ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada Rabbi habli minas salihin. Ada Rabbana hablana. Belum lagi di dalam sunnah, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma aksir ma'lahu wa waladu. Kenapa banyak sekali redaksi doa yang diajarkan di dalam kitabullah dan sunnah ketika kita meminta anak yang solih? Secara tidak langsung ada pelajaran. Karena kalau kamu berhasil menjadikan anakmu solih dan anakmu taat, salah satunya dengan doa yang kamu panjatkan, anak itulah yang akan menunggumu di dalam pintu surga. Makanya Masya Allah, dalam perkara inilah seharusnya kita berlomba-lomba. Makanya kalau anak kita bukan ditakdirkan kaya, maaf ya Bapak dan Ibu, kaya dan tidak anak kita, itu Allah yang ngatur. Karena yang memberikan rezekiku, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang memberikan rezeki itu Allah, nahnu, Allah. Bukan kita yang ngatur. Kadang-kadang kita itu justru ngurusin sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, tetapi meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kewajibannya Allah kepada kita bagaimana mendidik anak itu solih, malah kita tinggalkan. Memikirkan tentang dunia anak kita dan bagaimana nanti dia kalau dewasa makan apa, yang sejatinya sudah ditanggung sama Allah, malah kita pikirkan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak hari ini begitu jauh dari Allah. Dan kita begitu sulit membayangkan anak itu kapan akan menjadi penyebab syafaat. Kalau ketaatan itu tidak mereka miliki pada kehidupan di dunia. Apakah kita tidak tersentuh dengan kata-kata anak 16 tahun. Yang dia berkata, saya ingin ngasih tajul wakor sama orang tua. Pernah ngelihat video ada seorang anak hafal Quran buta. Di dalam satu program, yaitu kalau tidak salah Journey with Quran, di salah satu tayangan YouTube ada seorang anak-anak usia mungkin 17 tahunan itu buta gitu. Ditanya sama pembawa acara, pengen gak kembali matanya melihat gitu. Anak yang buta yang hafal Quran ini berkata, saya tidak pernah berdoa meminta supaya saya bisa melihat. Kenapa?
Saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan daripada nanti melihat saya malah bermaksiat kepada Allah. Coba, apa ndak iri kita dengan anak-anak yang semacam itu? Alangkah bahagianya orang tua mereka. Orang tua yang sejatinya mereka mendapatkan hadiah terbaik. Hadiah terbaik dari seorang anak itu bukan kado, bukan bingkisan coklat, bukan mobil. Tapi ketaatan yang menjadikan mereka kelak memberi syafaat bagi kehidupan orang tua. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi letih itu, membacakan Quran untuk anak kita sebelum tidur, mengulang-ulang surat Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang masih kecil. Kadang-kadang kita tidak tega membangunkan dia ketika subuh, memandikan dia, mengajak dia ke masjid, walaupun ketika kita ke masjid membawa anak itu akhirnya kerepotan gitu. Yang bisa menyapih letihnya kita ketika melakukan itu adalah satu. Ingatlah kalau mereka itu sudah di depan pintu surga. Semua keletihan itu akan hilang seiring dengan senyuman yang mereka berikan ketika memberikan syafaat kepada kita selaku orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan anak-anak kita ini solih? Karena doanya mereka itu membuka pintu langit. Doanya kita ini membuka pintu langit untuk orang tua kita. Kalau kita solih, maaf ya ibu dan bapak, tidak setiap anak yang mendoakan orang tua itu doanya nyampe kepada orang tua ketika orang tuanya telah terbujur kaku di dalam kubur. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau tidak setiap anak itu mendoakan orang tua nyampe kepada orang tuanya? Perhatikan salah satu hadis yang sahih yang sering diperdengarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang mulia. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi itu selain shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi, Nabi menyebutkan salah satunya waladun salihun yad'u lahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi mengatakan dalam hadis yang terkenal ini yang sering kita dengarkan dari para asatid yang solih yang sering mereka sampaikan di dalam mimbar mereka dan khutbah-khutbah mereka dan kajian mereka. Nabi kita itu menyampaikan di dalam hadis ini waladun salih. Bukan waladun. Apa bedanya Ustaz waladun salih sama waladun? Ya beda. Kalau mengatakan waladun, anak. Tapi kalau mengatakan waladun salih secara bahasa Arab, nahwu sorobnya itu waladun itu adalah mausuf, salih itu adalah sifat. Berarti kalau kemudian anak itu betul-betul menjadi anak, betul, berarti doa yang nyampe kepada orang tua itu apa? Waladun salihun. Anak itu betul-betul bisa memberikan doa kepada orang tuanya itu ketika anak itu anak yang solih. Kalau anak kita tidak solih, kalau anak kita tidak taat kepada Allah, ketika banyak berkubang dengan kemaksiatan dan dosa, naudzubillah min dzalik, maka ketika mereka mendoakan orang tuanya, Robbi firli wali walidayya, nggak nyampe. Karena doa itu terhalang oleh dosa sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Nabi kita tidak mengatakan waladun. Nabi kita mengatakan waladun solih. Kalau Nabi kita itu mengatakan dalam hadis itu waladun, anak, tanpa ditambahi dengan solih. Maaf ya, berarti anak kita mau dia zina, mau dia pacaran, mau dia buka jilbab, mau dia sosialis, mau dia kapitalis, mau dia pluralisme. Pokoknya kalau dia anak, doanya nyampe kepada orang tua. Kalau Nabi kita mengatakan waladun. Maaf ya, Rasul kita tidak mengatakan dalam hadis ini itu waladun. Tapi Nabi kita mengatakan waladun solihun. Anakmu itu harus solih dulu. Baru doanya nyampe kepada orang tuamu. Baru doanya itu nyampe kepada orang tuanya ketika anak itu solih. Makanya kalau kemudian kita mengabaikan apa kewajiban kita kepada anak, tidak pernah membacakan Quran, tidak pernah menempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking anak kita, tidak pernah mengajarkan mereka tentang tauhid, tidak pernah mengajarkan mereka tentang sunnah, sampai anak kita tidak solih. Tepat ketika kita mati, menutup mata, berpindah ke alam barzah, kita nunggu mana doa anak kita. Mungkin anak kita berdoa, Pak, tapi tidak akan pernah nyampe kepada kita. Karena anak itu berkubang dengan kemaksiatan dan dosa yang banyak. Yang gara-gara ketika di dunia itu tidak kita ajarkan bagaimana kriteria kesolihan dalam kehidupan mereka. Maaf ya, kalau Nabi mengatakan waladun tok, nggak mengatakan waladun solih, itu juga berarti secara tidak langsung tidak adil.
Kenapa? Allah akan samakan orang tua yang bersungguh-sungguh mencetak anaknya solih, Allah akan samakan dengan orang tua yang tidak pernah menciptakan anaknya solih. Kalau sama-sama anak itu bisa bermanfaat doanya kepada orang tua. Karena Allah adil, Allah bedakan. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya solih, doa anak yang solih nyampe kepada orang tuanya. Allah bedakan dengan orang tua yang tidak pernah berkomitmen untuk menciptakan anaknya solih. Allah tidak akan jadikan doa anak itu nyampe kepada orang tua. Karena itu menunjukkan keadilan Allah. Bisa nggak kita bayangkan? Anak pacaran sampai berzina. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu, habis berzina. Dia duduk ngelihat handphone. Dia lihat ibunya lalu dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Tapi dia habis berzina dan belum bertobat dari zinanya. Nyampe. Ada anak kemudian dia bisa berkata, saya agnostik. Tidak percaya agama saya. Sampai anak kemudian ketika berkata agnostik ini, kemudian disebabkan karena orang tuanya tidak pernah mendidik mereka untuk taat kepada Allah. Kemudian dia bangga dengan pemikiran dia ketika tidak percaya agama. Tiba-tiba mungkin 3-4 tahun setelahnya dia tiba-tiba ingat ibunya. Kemudian dia berdoa Rabbi firli kepada bapaknya yang telah meninggal. Nyampe? Nggak nyampe. Karena doanya anak yang nyampe kepada orang tua itu ada tambahan dari Nabi. Dengan kata sifat waladun solihun, anak itu harus solih, baru doanya membuka pintu langit dan nyampe kepada orang tuanya ketika telah meninggal dunia di alam barzah terbujur kaku. Makanya saya itu sering gitu ngasih nasihat kepada setiap ikhwan sama diri saya sendiri. Saya tuh ngomong, akhi antum boleh nakal akhi. Kalau memang susah dikasih tahu, setelah nakal lah. Tapi kalau orang tua sudah antum meninggal sudah. Loh apa bedanya Ustadz? Saya itu hijrah ketika orang tua belum meninggal atau sudah meninggal. Akhi beda. Kalau antum nakal sebelum orang tua antum meninggal dunia, maka kemudian yang merasakan akibatnya cuma antum doang. Kalau orang tua antum sudah ngasih tahu gitu ya. Tapi kalau antum tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa ketika orang tua antum meninggal dunia, yang merasakan bukan hanya antum dalam pahitnya dosa itu. Yang merasakan akibat dari dosa yang antum lakukan orang tua antum. Doanya antum tidak pernah nyampe kepada orang tua. Kalau antum tidak pernah berusaha untuk mensolehkan diri antum ketika ingin mendoakan orang tua. Makanya bingung saya kalau ada seorang orang tua gitu ya, meninggal dunia gitu. Anaknya masih berbuat dosa. Masih makan riba, masih membuka aurat. Mungkin orang tuanya di dalam alam barzah itu nungguin gitu. Mana doa anak saya ini kok gak nyampe-nyampe gitu. Ternyata anaknya itu mendoakan tapi ketutup di pintu langit. Ya, gara-gara anaknya itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita khawatirkan kalau anak kita nggak bangun ketika subuh itu. Yang kita khawatirkan bukan hanya dia, yang kita khawatirkan kita nanti kalau kemudian sampai besar dia nggak pernah mampu untuk membangunkan dirinya ketika subuh, ketika taat kepada Allah gitu. Runyam urusan matinya kita ini jadinya runyam. Kenapa menjadi runyam? Ya karena kita ini gagal menjadikan mereka itu menjadi anak yang salih. Sekali lagi poin yang kedua, tidak setiap anak itu mendoakan orang tuanya nyampe kepada orang tua. Karena syaratnya waladun sholihun. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami adalah kalau kita ini mendapatkan anak yang soleh itu supaya menghindarkan kita dari sifat kemandulan. Orang yang hina di hadapan Allah itu bukan hanya zalim, fasik, kufur, musyrik. Itu kan sering kita baca dalam Quran. Tapi kita jarang mengetahui bahwasanya di dalam hadis ada salah satu posisi kita yang hina itu apa? Ar-rukub, yaitu ketika kita itu mandul. Tahukah kita ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu mengatakan, kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Atadruna manirukubu fikum. Kalian ngerti nggak siapa orang yang mandul itu? Kemudian dijawab oleh para sahabat serentak, orang yang mandul itu orang yang tidak punya keturunan ya Rasulullah. Nabi mengatakan ar-rukub fi ummati. Sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku bukan yang tidak punya keturunan. Orang yang mandul di antara umatku itu adalah mereka yang diberikan keturunan tetapi tidak ada satupun keturunan mereka yang berkontribusi untuk agama Allah. Nah, disinilah kita menjumpai bahwasanya berapa banyak orang punya banyak anak, 5, 6, 7.
Tapi semuanya sibuk dalam urusan dunia mereka, tidak peduli tentang agama Allah, tidak peduli tentang dakwah, tidak peduli tentang Quran. Dia hanya sibuk pada urusan karirnya, jabatannya, profitnya, itu saja yang difikirkan. Agama Allah mau terjadi apapun tidak pernah peduli. Palestina mau kayak apapun tidak pernah dia ngasih perhatian. Quran kayak apapun direndahkan, dia tidak pernah peduli. Dan itulah yang menjadikan seorang manusia itu walaupun keturunannya banyak, beranak pinak, setiap tahun itu punya anak, tapi ketika anaknya tidak pernah memberikan kontribusi, ketika dia tidak pernah sholih, akhirnya tidak pernah berkontribusi untuk agama Allah, maka menjadikan orang tuanya itu hanyalah mandul. Dan ini merupakan salah satu posisi kehinaan di sisi Allah. Maaf ya, Umar bin Khattab itu berkata, setiap barang yang kamu miliki nanti akan ditanya oleh Allah, apa kaitan barang itu di jalan Allah. Kita kalau punya handphone, kita kalau punya laptop, kalau kita punya barang kayak ginian, itu semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ini kontribusinya apa untuk agamaku ketika di dunia? Itu kata Umar bin Khattab. Ini kontribusinya apa ini untuk agama Allah ini? Makanya sampai Umar bin Khattab itu, beliau itu kalau memiliki barang ditulisi mahbusun fisabilillah. Barang ini tergunakan di jalan Allah. Kudanya, ontanya, tombaknya itu selalu ditulisi mahbusun fisabilillah. Maka ketika ada semacam itu ditulisi mahbusun fisabilillah, pernah ditanya sama Umar, kenapa semua barang-barangmu ditulisi dengan kata mahbusun fisabilillah? Maka beliau menjawab, saya tulisi semua barang-barang saya dengan tulisan mahbusun fisabilillah supaya mengingatkan saya bahwasanya barang ini hanya tergunakan di jalan Allah supaya meringankan hisab saya nanti. Kalaulah urusan kuda, tombak, handphone, laptop, ternyata akan ditanya oleh Allah apakah benda-benda itu ada manfaatnya untuk di jalan Allah ataukah tidak ketika kita memiliki, karena kaitan hidup kita dengan agama Allah itu erat betul. Apalagi anak yang jauh lebih berharga daripada urusan handphone, urusan laptop, urusan bunga, urusan properti. Maka kemudian itu pun akan ditanya sama Allah. Allah akan bertanya kepada kita, kalau kita punya anak 5, 6, 7, 2, 3. Loh, anakmu itu untuk apa manfaatnya pada agama Allah? Oh, anak saya begini ya Allah. Anak saya sudah memberikan ini untuk agamamu. Anak saya sudah memberikan ini. Barulah ringan hisab kita. Kalau kemudian kita memiliki anak, lalu kita tidak sadar bahwasanya anak itu akan menjadi materi hisab yang Allah akan tanyakan kepada kita dalam pengadilan Allah, sampai akhirnya menjadikan kita lalai untuk kemudian mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mandul. Ini motivasi saya harus sampaikan dulu untuk saya dan semuanya. Supaya kita paham, memiliki anak itu kebutuhan, memiliki anak yang soleh itu bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan untuk betul-betul memastikan urusan akhirat kita. Ketika engkau berhasil menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkau lah yang akan ditunggu olehnya di depan pintu surga. Kalau engkau menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkau akan tersenyum di alam barzahmu. Karena doanya mereka ketika sujud, ketika mereka melewati waktu yang mustajab, ketika mendoakan dirimu dengan Rabbi firli wali walidayya, itu akan nyampe dan melapangkan urusan barzahmu dan urusan kuburmu, seiring dengan komitmen mereka untuk bertambah ketaatan ketika mereka mendoakan dirimu. Dan yang ketiga, di dunia yang kamu tidak dipandang hina. Yang hina bukan hanya orang fasik, yang hina bukan hanya orang dolim, yang hina bukan hanya orang musyrik, tapi termasuk yang hina itu adalah mereka yang diberikan keturunan. Tapi keturunan itu tidak ada yang bisa memberikan apapun kontribusi untuk di jalan Allah. Gara-gara mereka tidak solih, ketika ketidaksolehan mereka disebabkan orang tua mereka.